Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat muda akuntansi, kembali berjumpa dengan saya, Puji Wibowo. Masih dalam pembelajaran akuntansi belanja, beban, dan transfer. Sekarang kita memasuki sesi yang kedua, yaitu memberikan gambaran tentang jurnal standar. Nah, ini saya yakin materi ini yang paling Anda tunggu ya, karena ini eh, inti daripada belajar akuntansi kalau kita bisa mencatat transaksi, yaitu dengan melalui pencatatan di jurnal. Baik jurnal buku besar maupun jurnal untuk transaksi di buku besar akrual dan kas ya. Oke. Nah, kita jelaskan dulu secara umum menurut PMK 212/2019 bahwa belanja pemerintah dari sudut pandang pencatatan akuntansi itu kita bagi menjadi dua ya, yaitu yang bersifat expendable atau yang bersifat intracomptable. Maksudnya adalah kalau belanja itu sifatnya expendable, belanja itu tidak menambah aset BMN, intracomptable. Ya. Jadi langsung diakui sebagai beban. Itu terdiri dari apa? Belanja pegawai, belanja barang yang tidak menghasilkan BMN ya. Kenapa ditekankan belanja barang yang tidak menghasilkan BMN? Karena ada belanja barang yang menghasilkan BMN, yaitu pembelian persediaan. Ya. Kemudian belanja bunga, subsidi, hibah, bansos juga tidak menghasilkan BMN, termasuk transfer ke daerah dan dana desa itu termasuk belanja yang sifatnya expendable, ya, tidak menghasilkan aset BMN intracomptable. Apa nih bedanya intra sama ekstra? Kalau intra itu asetnya akan masuk ke neraca, ya. Tapi kalau nanti kita dengar istilah extracomptable, berarti asetnya tidak masuk ke dalam neraca. Ya, satu sifatnya expendable. Yang kedua sifatnya intracomptable, berarti kalau yang intracomptable pasti masuk ke neraca, berarti dia menambah aset BMN intracomptable. Tadi dari belanja modal dan belanja barang persediaan. Tuh. Dan termasuk di dalamnya adalah belanja bansos yang menghasilkan BMN. Nah, dari sini nanti kan teman-teman nanti bisa bedakan nanti, oh ada transaksi yang dia menghasilkan BMN intracomptable, yaitu dari belanja barang persediaan, dari belanja modal, dan belanja bansos bentuk barang. Namun ada juga yang tidak menghasilkan barang BMN intracomptable, yaitu apa? Belanja pegawai, belanja barang yang tidak menghasilkan, belanja bunga, subsidi, hibah, bansos ya, dan TKDD. Nah, bagaimana Pak kalau belanjanya extracomptable? Ya, tadi beli aset tetap tapi tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi, maka dia masuk belanja barang yang tidak menghasilkan BMN intracomptable kan gitu. Oke, dia menghasilkan barang tapi barang yang extracomptable, tidak masuk ke neraca. Nah, setelah mengetahui perbedaan ini, baru kita masuk nih ke sini nih. Di PMK 212 ini mengatur apa saja sih? Ya. Pertama dia mengatur transaksi belanja tunai ya, melalui pembayaran langsung. Jadi tunai di sini maksudnya adalah dia bisa melalui SP2DLS atau juga dia tunai melalui SP2D GUTU nihil. Termasuk sekarang yang lebih populer adalah kita punya namanya kartu kredit pemerintah ya, kartu kredit. Kalau istilahnya KKP ya, kartu kredit pemerintah. Kartu kredit pemerintah itu mekanisme sama dengan SP2D GU ya. Jadi pemerintah saat punya kartu kredit, transfernya itu bayarnya pakai itu, nanti diganti pakai mekanisme GU. Jadi simpel sebenarnya kartu kredit ya. Jadi kalau belanja ini ya sama-sama tunai misalkan ya, dia pakai LS atau GU. Dan GU pun ada GU yang fresh money, uang tunai segar ya, maupun dari kartu kredit. Kemudian yang nomor 3 adalah nanti ada jurnal terkait dengan pengesahan belanja yang dibiayai dari hibah langsung. Ya, berikutnya nanti ada transaksi pengesahan belanja BLU, nanti dibahas khusus di pertemuan ke-13 setelah UTS ya, tentang akuntansi BLU. Dan ada penyesuaian hubungan transaksi belanja. Oke. Baik ya, kita mulai. Nah, siap-siap ya bercatatan. Baik, kita pelan-pelan ya. Oke, satu. Oke, taruh mana ini? Oke. Beban belanja yang tidak menghasilkan BMN intracomptable, artinya ini bebannya sifatnya expendable ya. Oke. Pertama, kita mulai dengan transaksi komitmen belanja. Komitmen belanja artinya si pejabat pembuat komitmen PPK ya itu sudah menandatangani
menandatangani kontrak bahwa kita akan membeli barang maupun jasa dari pihak lain. Ya, kalau jurnal komitmen itu kan single entry, dan single entry-nya di mana? Di buku besar atau buku besar akrual atau buku besar kas? Masih ingat nggak pertemuan kemarin? Benar sekali, buku besar akrual, single entry. Jadi kalau single entry teman-teman nggak usah pusingkan masalah ininya, apa namanya, temannya, namanya juga single entry, nggak ada pasangannya ya. Ini kalau di KL dia single entry, tapi nanti kalau di BUN, di kuasa BUN-nya dia nyatanya double entry ya. Nah, kemudian kalau ketika dia ada, ini kan sama ya dengan yang di anggaran, kalau ada komitmen berarti misalkan dia mau beli persediaan, nah berarti dia apa namanya, belanja barang di debit ada di buku besar akrual saja, nggak ada temennya ya. Begitu keluar resume tagihan, maka kita mengkredit belanja barang. Jadi hilang kan belanja barang di buku akrual kan, karena memang belanja, namanya belanja kan harusnya tidak ada di buku besar akrual, adanya di buku besar kas kan. Tapi ini sekali lagi saya tekankan bahwa jurnal komitmen ini disusun bukan untuk dalam rangka menyajikan laporan keuangan, tapi untuk kepentingan manajerial, untuk pengendalian anggaran. Nah, ketika tagihan datang, kita verifikasi dan kita menerbitkan SPM, baik SPM LS maupun SPM GU. Nah, itu kita sebut dengan resume tagihan. Maka jurnalnya seperti ini ya, beban, mau beban pegawai, beban barang, ya, beban bansos dan sebagainya ya. Kreditnya adalah belanja atau transfer yang masih harus dibayar kalau memang dia berupa transfer. Nah, ini menunjukkan kalau ada transaksi ini menunjukkan sudah tagihannya sudah diverifikasi dan terbit dokumen SPMLS maupun SPM GU TU Tony Hill. Ya, ini untuk resume tagihan. Bagi kuasa BUN, maka atas komitmen belanja dan resume tagihan belanja yang tidak ada jurnal khusus. Ya. Oke. Ini kuasa BUN yang mana? Setahu saya BUN tadi ada double entry di pertemuan sebelumnya ya. Nanti tolong dicek ya. Apakah benar nggak ada jurnalnya. Nah, itu setelah resume tagihan, berikutnya adalah ketika terbit SP2D LS atau terbit SP2D GU nihil. Maka jurnalnya gimana? Berarti kita membalik yang tadi pengakuan ini ya, belanja tertransfer yang masih harus dibayar, dan mengkreditnya adalah dikel, ditagihkan kepada entitas lain. Ya. Dan di buku besar kasnya kita mencatatnya adalah sebagai belanja dan juga kreditnya dikel, ditagihkan kepada entitas lain. Jadi teman-teman kalau yang namanya sudah realisasi belanja berarti ditandai dengan SP2D. Baik dia SP2D yang langsung LS ataupun SP2D yang dari uang persediaan, itu berupa SP2D GU, TU atau SP2D nihil ya. Itu juga termasuk realisasi belanja. Kemudian kalau si kuasa BUN nanti dia akan nyatetnya apa? Tinggal membalik ini. Dia mendebit diterima dari entitas lain dan mengkredit kas. Jadi uang kasnya memang keluar. Ya, ini yang nanti masukkan neraca kan ini. Sementara yang di buku besar kas dia seperti yang di buku besar akrual, tapi ditambahkan dengan belanja maupun dikel. Jadi yang di sini masuk juga ke sini, ya. Cuman bedanya kalau yang di bawah ini karena dia di kuasa BUN, maka nilai belanja di sini tidak masuk ke LRA tapi masuknya ke LAK. Yang ini nanti kan dikel sama didel sama dikel kan saling menghilangkan, saling hilang. Jadi di kuasa BUN nanti tinggal kas yang masuk ke LAK saldo kasnya ya, dan belanja yang masuk ke LAK juga. Jadi belanja di sini belanja yang disajikan di LAK, bukan di LRA ya. Karena ingat kuasa BUN tidak punya LRA. Yang kuasa BUN siap nih ya, nggak punya LRA. Oke, sampai sini clear ya teman-teman ya. Ini cuman beda dikit dengan aklum 1. Kalau aklum 1 dulu kan ketika di sini belanja yang masih harus dibayar di debit, kreditnya kan RK PPKD. Kemudian di sini ada belanja, kemudian kreditnya adalah EPSAL, estimasi berbansal. Cuma diganti ada istilahnya sekarang namanya ditagihkan ke entitas lain, kalau di kredit, kalau di debit namanya diterima dari entitas lain. Dan sekarang kita tambahin ini sekaligus penandingan jurnalnya di BUN-nya, di PPKD-nya lah kalau di akum 1. Seperti ini. Biar teman-teman langsung ada gambaran, oh nanti kalau dikonsolidasikan tinggal apa. Oke,
Paham ya sampai sini ya? Ini namanya realisasi belanja. Nah, gimana Pak kalau ternyata ada pengembalian belanja tahun anggaran berjalan, ini setelah langsung ke kas negara. Jadi biasanya kalau KL itu mau mengembalikan belanja, itu dia masuk dulu ke aplikasi Simponi. Jadi Simponi itu tidak hanya untuk penyetoran PNBP, tapi termasuk untuk pengembalian belanja, ada di sana ya. Ada menunya di sana. Ketika dia mengembalikan belanja dan diterima oleh KL, maka di SAI-nya, di KL-nya akan mencatat diterima dari entitas lain pada beban, jadi bebannya dikoreksi. Ya. Sementara yang di buku besar kas juga gitu, diterima dari entitas lain dan mengkredit belanja. Sederhana ya. Bagaimana halnya dengan kuasa bun? Nah, kuasa bunnya tinggal kebalikan dari ini kan, kas. Jadi detailnya di sini maksudnya jadi kredit, jadi dikel kas sudah kredit. Kemudian yang di sini ini juga gitu ya. Dikelnya jadi yang tadi di debit, detail jadi dikel sini. Ini kas yang masuk LAK, kemudian ini detail sama dikel kan nanti kan saling menghilangkan nih. Ini belanja yang mengurangi belanja di LAK. Gitu. Oh. Jadi ini penting disandingkan antara SAI sama Sabun supaya teman-teman langsung bisa bayangkan, oh kalau dikonsolidasiin nanti LKPP, yang muncul nanti tinggal apa? Kan gitu ya. Berarti kan detail dikel kan hilang nih, ya. Maka akan muncul apa namanya beban, mengurangi beban dan dia akan menambah uang kas kan gitu. Itulah namanya entitas tunggal, ingat ya. Entitas tunggal seperti itu. Jadi kalau entitas tunggalnya gimana? Ya berarti tinggal kas di debit, kreditnya adalah beban. Ini pentingnya kita awal-awal belajar Akom 1 kemarin, tahun semester lalu, entitas tunggal seperti itu. Sehingga ketika dipecah, teman-teman bisa balik lagi. Oh, ketika digabung nanti menjadi entitas tunggal. Kan? Oke. Bisa lanjut ya, teman-teman ya. Oke, kita pelan-pelan. Coba pikirkan, kalau saya punya, kalau KL itu menerima pengembalian belanja sebesar 300 juta, ya, belanja barang. Diterima di bulan Desember, ya, tanggal 29. Maka nyatetnya gimana? Dia akan mendebit, diterima dari entitas lain, dan mengkredit beban barang. Untuk buku besar akrual sebesar 300 juta. Kemudian di buku besar kasnya apa? Betul. Mendebit diterima dari entitas lain dan mengkredit belanja sebesar 300 juta. Nah, nanti di video berikutnya kita kasih ilustrasi soalnya ya. Nah, tenang aja. Gimana Pak kalau ternyata belanjanya itu berasal dari tahun anggaran yang lalu ya, TAYL. Maka kita tidak mengkredit beban maupun tidak mengkredit belanja, tapi mengkredit PNBP lainnya. Ini yang kita sebut pendapatan tahun anggaran yang lalu tuh ya maksudnya ke kelompok PNBP lainnya ya. Atau kalau dulu kan kalau di Akom 1 namanya pendapatan lain-lain gitu ya. Ini sekarang ini ya, diterima dari entitas lain, ini juga diterima dari entitas lain, kreditnya sama-sama PNBP lainnya. Sebaliknya, kalau bagi kuasa bun, ininya tadi detailnya di debit, berarti di kuasa bunnya jadi di kredit. Jadi kalau di kredit bukan detail, namanya dikel. Kas pada dikel, ditagihkan kepada entitas lain. Ya ini juga gitu ya. Di alus kasnya, ya ini kan hilang nanti nih. Oke. Sementara PNBP lainnya ini juga kan akan masuk ke LAK kan gitu. Ya, jelas ya. Gampang. Itu tadi adalah ilustrasi untuk jurnal standar belanja yang sifatnya expendable, yang tidak menghasilkan BMN intracomptable. Di slide ini kita belajar untuk beban belanja yang menghasilkan BMN intracomptable, artinya BMN yang akan disajikan di neraca, baik berupa persediaan, aset tetap maupun aset lainnya. Ya, diingatkan kembali bahwa jurnal komitmennya sama dengan yang di jurnal anggaran kemarin ya, single entry. Nah, ini uniknya gini, kalau namanya ada BMN intracomptable berarti ada dua kondisi nih. Pertama, ketika ada BAST, ada serah terima barang, itu biasanya kan kalau sudah diterima barang, tapi kan biasanya barangnya belum terverifikasi kondisi BMN-nya ini kondisi bagus atau enggak. Sehingga kita nyatetnya sebagai ini, persediaan yang belum diregister.
Artinya ini belum terverifikasi sehingga belum masuk aplikasi SIMAK BMN-nya. Ya. Kemudian juga tagihannya belum diverifikasi, belum terverifikasi resume tagihan belanjanya. Sehingga kita mengkreditnya adalah utang yang belum diterima tagihannya. Itu ya maknanya ya. Jadi kalau kita beli persediaan, aset tetap maupun aset lainnya, kalau kondisi fisiknya belum terverifikasi dan pencatatannya belum masuk SIMAK BMN, bukan belum masuk SIMAK BMN, belum terverifikasi lah. Di SIMAK BMN-nya kita nyatanya adalah sebagai persediaan yang belum diregister. Ya. Begitu terverifikasi oke, maka nanti kita balik nih menjadi persediaan maupun aset tetap dan aset lainnya yang definitif. Nah, karena dia belum terverifikasi, otomatis tagihannya juga belum terverifikasi. Maka kita nggak nyebut sebagai belanja barang atau belanja modal yang masih harus dibayar, tapi menyebutnya sebagai utang yang belum diterima tagihannya. Ini belum diterima oleh si KPA-nya ya. Tuh. Kalau bagi Bun ya nggak ada jurnal. Oke? Jelas sampai sini ya, teman-teman ya. Lahan. Gampang. Bedanya apa Pak? Dulu kalau di Akom 1 kan nggak ada yang belum diregistrasi, langsung aja kan persediaan pada langsung apa belanja barang yang masih harus dibayar. Kalau ini enggak, stepnya ini dulu untuk kepentingan internal kontrol ya. Barangnya sesuai enggak dengan spek yang kita tanda tangani kontraknya. Kalau enggak sesuai kita balikin. Kalau sesuai baru dicatat di SIMAK BMN kan gitu nanti. Nah, ini ketika tagihannya sudah terverifikasi, maka kita membalik tadi nih, mendebit utang yang belum diterima tagihannya dan mengkredit belanja yang masih harus dibayar. Ya, ini untuk SAI ketika sudah terverifikasi tagihannya. Ya, buktinya apa? Terbit SPMLS dan terbit SPMGU maupun TUNI. Lalu kalau ada verifikasi kondisi BMN, maka tinggal kita balik tadi yang belum diregister kita kredit, yang aset definitifnya kita debit, itu persediaan, aset tetap, aset lainnya sudah debit. Kreditnya adalah persediaan yang belum diregister, aset tetap yang belum diregister, aset lainnya yang belum diregister. Jadi nanti yang muncul di neraca tinggal yang benar-benar sudah terverifikasi, yaitu persediaan, aset tetap, dan aset lainnya. Dulu tahun berapa ya? Beberapa tahun yang lalu itu ada temuan dari BPK bahwa di neraca KL itu masih muncul akun persediaan yang belum diregister. Berarti kan persediaannya belum diverifikasi kondisinya. Nanti kan temuan. Maksudnya kan nggak boleh. Oh, sampai akhir tahun kok masih ada persediaan yang belum terverifikasi kondisi BW-nya gimana? Jadi temuan. Ya. Tapi kalau makin udah kesini akun itu udah nggak ada. Berarti sudah benar dia sudah menindaklanjuti rekomendasi BPK. Nah, tadi kan resume tagihan ya, sekarang realisasi belanjanya berarti SP2DLS ada SP2DGU, itu kan gitu. Maka kita mendebit belanja yang masih harus dibayar, itu belanja barang atau belanja modal, kemudian mendebit dikel ya, di buku besar kasnya, mencatat debit belanja barang, persediaan maupun belanja modal, dan mengkredit ditagihkan ke entitas lain. Ingat ya, di akun 1 2 apa ini? Sini adanya RKPPKD, ini EPSAL. Kalau sudah catat gini enak, berarti ini detailnya nanti di mana nih Pak? Masuk jadi detailnya di Kosabun. Nah, kreditnya jadi kas di sini ya, kan tinggal dibalik-balik aja. Sehingga ketika menjadi entitas tunggal, yaitu dikonsolidasikan, maka gunanya adalah belanja yang masih harus dibayar pada kas. Nah, jadi teman-teman ketemu clue-nya, oh dulu tuh maksudnya Akom 1 sebelum UTS yang entitas tunggal ya ini nih. Ketika entitas tunggal sudah tahu, lalu ketika dipisah, nah, teman-teman langsung gampang. Oh, jadi tugasnya masing-masing. Kalau entitas tunggal kan kayak di akuntansi swasta kan ya, tidak dibagi-bagi ke divisi-divisi, jadi catatannya satu. Paling kan dibagi ya, bagi-bagi tugas. Dan apalagi di buku besar kas nih, ternyata ada belanja juga Pak. Oh, ada belanja di sini, di SAI ada di sabun. Kalau di sabun maksudnya ke LAK kan gitu. Oke, ini realisasi belanja. Nah, ini yang agak hati-hati adalah ketika ada pengembalian belanja yang intracomptable ini tahun berjalan. Kalau tahun berjalan berarti ini jurnalnya agak panjang, tapi sebenarnya bisa kita sederhanakan ya. Lihat ini. Kita mendebit diterima dari entitas lain, mengkredit persediaan yang belum diregister,
mengkredit juga aset yang belum diregister. Ini debitnya. Kemudian dibalik lagi di sini, persediaan yang belum diregister pada persediaan aset tetap maupun aset lainnya. Artinya sebenarnya kalau saya mau bilang, sebenarnya simpel loh, yaitu apa? Diterima dari entitas lain dan persediaan aset tetap maupun aset lainnya. Jadi kalau ada pengembalian belanja terkait BMN intracomptable kan berarti nilai asetnya berkurang. Jadi ini teman-teman suka salah nih. Tadinya kan dia beli barang, ketika ada pengembalian belanja, yang dikurangi bebannya. Jangan, yang dikurangi adalah barangnya tadi. Kalau di awal dia mengakui persediaan itu sebagai aset, bukan sebagai beban barang, makanya dikoreksi asetnya, bukan bebannya. Ya. Tuh. Lalu di buku besar kasnya, kita diterima di entitas lain, belanja barang persediaan, diterima di entitas lain, belanja modal, misalkan gitu ya. Ya gampang ini kan, kan lebih simpel kan ini. Kalau ada koreksi seperti ini, di bunnya gimana Pak? Nah, di bunnya kan tetap sama nih, dia menerima uang kas, mengkredit di sini, kasnya diterima, belanja barang atau ininya, persediaan, belanja modalnya ya, masuk sebagai pengurang di LAK. Ini kan nanti akan saling menghilangkan. Oh. Jadi kalau entitas tunggalnya ketahuan kan. Oke ya, ini pengembalian belanja tanah negara yang berjalan. Nanti saya tanya, Pak, boleh nggak saya mencatatnya diterima dari entitas lain langsung kepada persediaan? Kalau saya sih boleh-boleh aja. Sebenarnya kalau ini, nanti kan kalau di aplikasi saktinya kan langsung muncul. Teman nggak usah mikir. Ketika nyatet ini ya, otomatis ada temennya. Ada jurnal korolarinya lah. Gitu. Tag, gitu ya. Ini kan sebagai konsepnya sebenarnya sesederhanakan ya, detail pada persediaan aset. Jadi kalau pengen rigid gini, tag. Oke. Jelas ya? Baik. Bisa kita lanjut? Ini saya syutingnya lagi malam, jadi bisa sambil minum sebenarnya. Ya, kalau teman-teman nonton video ini pas malam, bisa sambil ngopi. Ya, oke. Nunggu waktu sahur ya, bangun jam 3 nonton video ini, rajin banget. Iya. Karena kan Anda kalau bangun nggak bisa nonton bola kan, bola lagi istirahat, lagi corona, nggak ada bola. Jadi enak, waktu sahur benar-benar buat yang bermanfaat ya, buat belajar, buat sholat tahajud, buat baca Quran, itu lebih bermanfaat tuh daripada nonton bola. Nah, saya sih juga suka nonton bola, tapi saya sudah lama nggak nonton bola. Ya, oke. Bahkan sebelum corona, saya nontonnya dari YouTube aja. Hasil semalam siapa sih? Oh, yang menang MU, saya tonton. Kalau MU kalah, saya nggak tonton. Wah, ketahuan Bapak penggemarnya siapa nih. Oke, bisa kita lanjut ya, teman-teman. Oke, buat intermezzo ya. Lanjut. Sekarang gimana Pak kalau pengembaliannya belanja tahun anggaran yang lalu? Berarti kita kreditnya bukan persediaan atau bukan aset tetap dan aset lainnya, tapi ini bentar. Harusnya ke asetnya sih. Ini kan baru pertama kali kan. Oh ya, kita tetap mengkredit PNBP lainnya, tapi di buku besar kasnya ya. Nanti buku besar akrualnya sebenarnya ujung-ujungnya ini nih, detail tetap sama pada persediaan aset ataupun aset lainnya kan. Karena di awal-awal kan detail pada PNBP lainnya ini sama dengan buku besar kas. Kemudian ada jurnal korolarinya ini. Koreksi ekuitas pada persediaan aset tetap aset lainnya, PNBP lainnya pada koreksi ekuitas. Jadi kan ini nanti hilang, ini juga hilang. Ini muncul kan sama ini. Kayaknya yang muncul kan tinggal dua ini aja kan. Detail pada persediaan. Entitas tunggal kan, jadi munculnya jadi entitas tunggal. Ini gampangannya gitu Mas. Jadi bikin jurnal macam-macam, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya tinggal dua ini. Kalau kita tinggal dua ini. Jadi semacam sebagai entitas tunggal kembali lagi. Ya. Kemudian kuasa bunnya gimana? Kuasa bunnya tinggal kebalikan dari sini kan. Kebalikan dari sini. Kalau di sini debitnya adalah didel, maka di sini kreditnya adalah dikel. Gitu ya. Terus kemudian kalau di sini dikel berarti pasangannya dia selalu kas. Jadi kalau di buku besar akrual selalu pasangannya kalau dikel pasangannya sama kas kalau kuasa bunyi. Demikian juga di buku besar kas, ini kas pada dikel. Cuman ketambahan kalau di sini ada detail pada PNBP lainnya. Karena yang PNBP lainnya masuk ke LAK, sebagaimana kasnya ini masuk ke laporan arus kas. Ya, jelas ya. Jadi saya ulangi, baik dia belanja tahun anggaran yang berjalan maupun tahun anggaran yang lalu untuk beban terbelanja yang menghasilkan BMN intracomptable, maka sebenarnya jurnalnya sederhana kan, detail di buku besar akrualnya detail pada persediaan aset tetap atau aset lainnya,
di besar kasnya adalah didel, diterima dari identitas lain, dan di kredit adalah PNBP lainnya. Gampang ya. Baik. Nah, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan nggak tentang tadi ya, realisasi belanja tunai ya, yang dia pakai dokumen SPM, pakai dokumen SP2D ya. Nah, oke dicerna, dihayati, colok catat kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, nanti kita tanyakan, teman-teman tanyakan ketika kita interaksi di kelas melalui WA Group. Oke. Sekarang masuk ke topik yang lebih menarik lagi, yaitu beban atau belanja expendable yang dananya dari hibah nih Pak. Oh, ini maksudnya dananya dari hibah berarti mana? Dari hibah langsung yang diterima oleh KL. Jadi teman-teman ya, kalau teman-teman nanti di tingkat 3, insya Allah lulus ke tingkat 3, nanti PKL, nanti Anda akan belajar ini, lihat dokumen DIPA. Di dokumen DIPA itu, nanti Anda lihat bahwa untuk kolom pengeluaran atau rencana belanja atau alat belanjanya, itu ada setidaknya ya, sebelum saya pindah ke sini ya, ke STAN, ada 3 sumber pendanaan dari DIPA, yaitu sumbernya adalah rupiah murni, kemudian sumbernya adalah PNBP, atau sumbernya ketiga adalah PHLN. Jadi selalu begini ya, sebagian besar dana operasional untuk belanja kementerian lembaga adalah dari RM, rupiah murni. Apa sih namanya rupiah murni, Pak? Rupiah murni itu berarti dia dapat alokasi yang apa ya? Alokasi yang tidak membutuhkan sebuah realisasi pendapatan, ya. Jadi ya dia mau punya PNBP, mau punya hibah atau tidak, dia tetap dapat alokasi ini. Ya, istilahnya kalau saya nyebutnya hak dia lah, hak dia yang baseline yang dari rupiah murni ini. Ya. Nah, tambahannya adalah kalau KL itu mempunyai tugas fungsi untuk memungut PNBP, dan PNBP yang dipungut ternyata PNBP yang sifatnya adalah fungsional, yaitu yang berkaitan langsung dengan tugas fungsi dia, misalkan Polri memungut PNBP dari pelayanan SIM, Kementerian Hukum dan HAM memungut PNBP dari penerbitan paspor, maka sebagian dari PNBP yang disetor itu akan dikembalikan ke KL yang bersangkutan untuk apa? Meningkatkan pelayanan PNBP kepada masyarakat. Itu loh, itu namanya DIPA sumber dananya dari PNBP. Nanti PNBP pun dibagi dua nih, ada PNBP yang biasa, ada PNBP yang BLU. Nanti, nah, ya. Kemudian ada sumber yang ketiga, PHLN pinjaman hibah luar negeri. Jadi hibah ini maksudnya ke sini nanti. Jadi ada beberapa KL yang menerima hibah. Oke. Mekanisme yang kita pelajari tadi itu adalah hakikatnya adalah DIPA untuk yang rupiah murni semua, karena ada SPM maupun SP2D, LS maupun GU, itu hakikatnya adalah dokumen untuk dijadikan sebagai dokumen resmi ya, tetap pendukung untuk pencatatan realisasi belanja negara. Tapi ada juga sumber lain ternyata bukan berasal dari SPM maupun SP2D, yaitu berasal dari pengesahan ini. Pengesahan belanja yang sumbernya dari PNBP, yaitu PNBP BLU, dan pengesahan yang sumber dananya dari hibah. Kalau PNBP-nya bukan PNBP BLU, kayak tadi yang layanan paspor, SIM, surat nikah, itu bukan dari BLU, dia PNBP biasa, maka mekanismenya sama dengan rupiah murni. Ya. Ada SPM, ada SP2D. Sedangkan PNBP BLU, kayak STAN, kayak rumah sakit, kayak apa LPDP, itu nanti dia nggak pakai SPM, SP2D, GU, kalau memang DIPA-nya dari DIPA yang DIPA PNBP. Gitu loh. Kalau dia DIPA rupiah murni ya sama dengan yang lain. Nah, nanti menarik ya di akuntansi BLU kita pelajari. Nah, untuk kali ini kita belajar dulu nih yang kalau sumber daya dari hibah Pak, dari sini ya. Kita ringkas ya, kalau ada komitmen sama lah single entry. Kemudian kalau diterima resume tagihan berarti kan ini resume tagihan di sini kan beda dengan yang di sana ya, yang di apa namanya tadi yang di rupiah murni ya. Di sini kan nggak ada SPM-nya. Ya dia harus mengakui beban pada belanja yang masih harus dibayar. Jadi cuma tagihan-tagihannya saja diverifikasi. Oke. Kemudian pada saat pengesahan belanja itu udah ditandai dengan terbitnya SPHL, surat pengesahan hibah langsung.
Berarti kita mendebit belanja yang masih harus dibayar, dan kreditnya adalah kas lainnya di KL dari hibah. Ya, kas lainnya di KL dari hibah. Ini kan waktu ini sebenarnya transaksinya kan sudah didahului dulu dengan pengesahan pendapatannya kan ya. Pengesahan pendapatan berarti otomatis mengesahkan kasnya, yaitu kas lainnya. Nanti sebenarnya jumlahnya tuh panjang, tapi saya potong yang di sini. Kalau dia pas pengesahan belanja, dianggap pendapatannya sudah disahkan, pendapatan hibahnya, ya, sehingga dia bisa langsung pakai buat belanjanya. Nah, di sini ada perbedaan. Ini kalau buku besar akrual nih enak. Kalau hibah itu tadi belum saya jelasin ya. Akuntansi hibah ini tidak hanya diatur di PMK 212/2019, tapi juga diatur oleh PMK 271/2014 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan hibah. Ini PMK ini masih berlaku sampai sekarang. Dan di klausul lampiran untuk PMK 212 menyatakan bahwa jurnal komprehensif terkait dengan hibah itu mengacu pada PMK yang mengatur tentang akuntansi hibah. Artinya PMK 271 ini masih berlaku. Nah, tadi saya cek bahwa kalau di PMK 212 buku besar kasnya ini dia belanja ya, kemudian kreditnya bukan ditagihkan kepada entitas lain, tapi kreditnya adalah kas lainnya di KL dari hibah. Nah, ini saya bingung. Kenapa kok tiba-tiba ada juga kas lainnya di KL dari hibah? Dan di situ ditulisnya bagiannya di neraca, bukan di LAK. Kalau dia nulisnya di LAK, mungkin saya bisa maklum. Itu berarti untuk LAK. Gitu. Tapi karena di situ nyebutnya neraca, jadi saya bingung. Saya ajarkan di sini yang buku besar kas adalah untuk pengesahan belanja dari hibah, buku besar kasnya di KL yang menerima hibah adalah belanja, debit, kreditnya adalah ditagihkan kepada entitas lain. Ya. Nanti kalau saya sudah dapat konfirmasi, apakah ini sebenarnya benar-benar kas lainnya dari KL atau tidak, nanti saya kasih tahu ya. Karena ini saya mengacu pada PMK 271/2014. Kalau mengacu ke PMK 212, di sini namanya kas lainnya di KL dari hibah, dan kolom keterangannya adalah neraca. Ya, maksud neraca disumbangkan dari buku besar kas. Selama ini kan buku besar kas tidak pernah menyumbangkan angka di neraca. Ya. Angka di neraca hanya dihasilkan dari buku besar aktual. Buku besar kas hanya untuk dua nih. Nah, 3 deh, LRA, LPSAL, dan LAK. Nah, saya nggak tahu nih apakah ini terjadi salah ketik atau seperti apa. Atau sebenarnya kita kembalikan ke PMK 271/2014 yang jumlahnya adalah ditagihkan ke entitas lain. Kalau ditagihkan ke entitas lain, ini bukan neraca, ini jadi nanti LPE kan itu. Oke. Jadi sementara teman-teman pakai ini dulu ya, pakai PMK 271/2014. Ya sampai sini? Oke, nanti kalau ada kesepakatan lain antara dosen-dosen, saya akan kasih tahu teman-teman ya. Baik. Nah, itu tadi adalah pengesahan belanja yang expendable, tidak menghasilkan BMN intracomptable. Nah, gimana Pak kalau belanja hibahnya itu ternyata menghasilkan persediaan aset tetap atau aset lainnya? Ya sama, kondisinya seperti yang waktu pakai belanja di Rupiah Murni ya, yaitu pertama-tama kita mengakui persediaan aset tetap dan aset lainnya yang belum diregister. Kemudian mengkredit utang yang belum diterima tagihannya, kan gitu. Tidak ada jurnal di kuasa Bun. Nah, ketika terverifikasi tagihannya maupun kondisi BMN-nya, maka apa jurnalnya? Teret. Nah, ini mohon maaf nih, ini ada yang salah di sini, saya lupa di sini ya. Kalau dia pengesahan hibah kan nggak pakai ini salah ya. Oke, ini salah. Maka yang benar adalah SPHL. Oke, SPHL. Jadi ketika resume tagihan terverifikasi, maka muncul SPHL kan, utang yang belum diterima tagihannya atau belanja masih harus dibayar kewajibannya. Oke. Ini baru terverifikasi, jadi belum SPHL. Ini berarti masih SP3HL kemudian ya. SP2L, surat permintaan pengesahan hibah langsung. Oke. Dan kalau terverifikasi kondisi BMN-nya, tinggal kita balik persediaan pada yang belum diregister, aset tetap pada aset tetap belum diregister, gitu ya, sebagainya. Ya, saya ulangi ya. Untuk resume tagihan belanja terverifikasi, ini kan dia tidak menerbitkan SPM, karena memang uangnya nggak keluar dari kas negara, uangnya sudah dipegang oleh KL, karena dia menerima hibah langsung. Maka dokumennya adalah SP2L, dia permintaan
pengesahan hibah langsung, ya. Nah, ini kita bisa ngakui nih, utang yang belum diterima tagihannya pada belanja yang masih harus dibayar. Kemudian terverifikasi kondisi BUMN-nya, berarti aset-aset tadi di debit, kreditnya adalah aset-aset yang belum diregister. Nah, eh, mohon maaf ya, ketika terjadi pengesahan, yaitu terbit SPHL, maka jurnalnya ini langsung kan, belanja yang masih harus dibayar pada kas lainnya di KL dari hibah, dan di sini juga belanja pada dikel gitu ya. Saya mengacu ini pada PMK 271/2014. Karena kalau di 1212 namanya juga kas lainnya, tapi di sini Raja ini ya sini LPE kalau saya pakai PMK 271. Oke. Jadi sekali lagi saya tegaskan, ini saya masih pakai PMK 271 yang dinyatakan masih berlaku. Yang mengenai yang jurnal yang beda di PMK 212 nanti saya konfirmasi lebih lanjut. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke. Ya, dicermati dulu pelan-pelan ya. Dari tadi teman-teman perhatiin nggak? Saya nulisnya di sini kenapa nulisnya untuk yang hibah, saya nulisnya SAI non BLO. Sementara tadi untuk yang DIPA yang biasa, tadi yang ada SPM, GU, ada SP2D, LS, itu ya, saya nyebutnya cuma SAI saja tanpa non BLO. Oke. Jadi kalau ada sumber, kalau KL itu menerima hibah, kalau satkernya satker BLU, maka hibah itu langsung diakui sebagai pendapatan hibah BLU. Artinya pendapatan hibah BLU itu merupakan salah satu dari jenis pendapatan PNBP fungsionalnya si KL. Bisa digunakan langsung. Sehingga KL yang punya satker BLU, maka satker BLU-nya itu mengakui uang yang hibah itu sebagai pendapatan hibah BLU, bukan sebagai hibah langsung yang belum disahkan. Nah, makanya nanti mekanismenya bukan pakai SPHL, dia pakai SP2B sama SP3B, ya. Pengesahan pendapatan belanja PNBP BLU. Itu. Yang di sini karena hibah, KL ini adalah SAI yang KL yang satker biasa, bukan satker BLU. Jelas ya? Nah, sebenarnya sama-sama pengesahan, cuman dokumennya yang beda. Kalau dia hibah, dokumennya adalah SPHL. Kalau dia PNBP, BLU, dia dokumennya adalah SP2B sama SP3B. Itu kita pelajari di pertemuan ke-13 insya Allah. Oke, baik. Siapkan catatan, nanti mau nanya apa ya catat dulu ya. Biar nanti nggak lupa. Oke, pelan-pelan. Oke, ini di KL-nya ya. Selesai. Kalau di PMK 271 tadi kembali ke sini ya. Kalau di PMK 271 itu di sikubahnya nggak nyatet. Nah, ini memang agak beda dengan PMK 212. Karena di 212 itu dia ada pencatatan tribun itu. Dan nyatetnya eh, masih agak membingungkan menurut saya ya. Jadi sementara ini saya pakai yang PMK 271. Oh yang ini. Nanti kalau di ujian gimana Pak? Ya, pokoknya di ujian Anda menjawab sesuai dengan yang saya perintahkan ya. Yang saya ajarkan itu yang Anda jawab. Ya, nggak usah takut. Karena PMK dua-duanya masih berlaku. Ini yang perlu kita klarifikasi lebih lanjut ya. Yang pakai apakah 271 atau 212 tentang transaksi yang buku besar kas yang kreditnya ini apa sebenarnya, termasuk transaksi di kuasa bun, karena kuasa bun yang di PMK ini dia nyatet, tapi kalau 271 nggak nyatet. Ini yang benar yang mana? Oke, pelan-pelan ya, nanti kita cari kebenaran. Nah, tadi kan udah belajar belanja realisasinya gimana, termasuk belanja melalui pengesahan. Sekarang kita masuk ke transaksi ini sendiri nih. Khusus transaksi yang melibatkan UP, kan dari tadi belum dibahas nih, karena tadi membahasnya adalah realisasinya kan. Sekarang UP-nya Pak, pertama kali kalau dapat UP gitu ya. Ingat nggak? Kalau di Akpom 1, pertama kali SKPD dapat UP, jurnalnya apa? Mendebit kas di bendahara pengeluaran, benar. Kemudian mengkredit RK PPKD, kan gitu ya. Kemudian ketika Satker SKPD itu membeli sesuatu ya, taruhlah beli ATK, pakai uang persediaan, jurnalnya apa? Persediaan, debit, kreditnya, kas di bendahara pengeluaran. Jadi sistem PT Cash seperti itu, kalau di accounting principle namanya apa? Ya, ini kita ulangi lagi ya. Jadi itu kan sistem PT Cash ya.
Nah, fixed cash kan ada dua ya, yaitu yang fluctuating ya, fluctuating, saya singkat aja fluctuating ini ya, dan yang impress fund. Oke. Bedanya apa? Kalau fluctuating itu setiap ada uang masuk, setiap ada uang keluar dicatat terus kan sama bendahara pengeluaran. Nah, itu yang terjadi di Pemda. Fluctuating. Sementara yang di pemerintah pusat ini nggak pakai fluctuating, dia pakai metode impress fund. Ya, pemerintah pusat pakai impress fund. Sehingga pemerintah itu instansi pusat ya yang punya bendahara pengeluaran, dia hanya pertama kali mencatat uang ketika diterima oleh bendahara pengeluaran dan ketika bendahara pengeluaran mengembalikan UP-nya itu ke kas negara. Loh Pak, kalau si bendahara pengeluaran beli-beli barang itu gimana? Ya kan langsung diisi lagi sehingga nggak perlu dicatat dulu. Soal terisi terus gitu ya. Nyatanya nanti terakhir ketika sudah terbit SP2D GU nihil, kalau sudah nihil kan berarti sisa uangnya kalau ada di-store ke kas negara. Barulah dia mencatat dengan mengkredit kas di bendahara pengeluaran. Itulah metodenya impress fund. Jadi nanti jangan bingung ketika KL nanti mengeluarkan uang bendahara pengeluaran, Anda tidak perlu langsung otomatis mengkredit kas di bendahara pengeluaran. Tapi Anda cukup mencatatnya apa? Dikel aja nanti, ditagihkan kepada entitas lain. Nanti ada ilustrasinya. Ya. Ya, saya ulangi, sistem petty cash yang dianut pemerintah pusat adalah impress fund. Dia hanya mencatat di dua saat saja. Pertama kali ketika dia menerima uang dari KPPN, dan ketika mengembalikan uang akhir tahun ke KPPN. Tengah-tengahnya kalau ada transaksi-transaksi GU atau TU ya, kecuali kalau TU kan ditambah uang seperti hanya dia UP plus gitu ya. GU dia nggak perlu nyatet keluar masuknya, ya. Nanti terakhir ketika GU nihil mengakui belanja, jebret. Terakhirnya adalah store ke kas negara, ya. Nah, di PMK 212 ini untuk transaksi UP ini memang agak ribet, sebenarnya agak panjang. Pada ujung-ujungnya nanti akan sama dengan PMK 225 2016. Tapi ini karena untuk keperluan pengendalian tahapan-tahapan ini harus dilalui ya. Pertama, ketika terbit SPM UP atau TUP ya, maka pertama kalinya dia nyatetnya mendebit pengeluaran transito, namanya pengeluaran transito untuk UP maupun TUP, dan mengkredit pengeluaran transito yang masih harus dibayar. Oke. Kalau bintang 1 ini apa? Bintang 1 ini hanya akun sementara, Pak, yang tidak masuk ke laporan keuangan. Kalau bintang 2, dia akan masuk ke laporan keuangan kalau memang belum dicairkan ya. Pengeluaran transito yang masih harus dibayar. Dan ini jurnal lagi namanya piutang dari UP yang akan diterima. Ini juga bintang 2 artinya dia akan digunakan sebagai transaksional di neraca kan itu. Ya. Dan kreditnya pengeluaran transito UP atau TUP. Jadi ini sampai ini kan akan hilang. Ya enggak? Jadi kalau sebagai entitas tunggalnya nanti jadinya cuman mendebit piutang dari UP yang akan diterima dan mengkredit pengeluaran transito yang masih harus dibayar. Ya kan? Tapi 4 ini harus ditulis. Nanti beda kalau teman-teman lihat di video perbedaan Sakti sama Saiba, itu lebih simpel nanti ya. Ini gini, tahapannya ini belum selesai, ini baru ketika SPM UP-nya atau TUP-nya keluar. Bagaimana kalau sudah terbit SP2DUP? Ketika SPM UP, kira-kira uangnya sudah diterima oleh bendahara pengeluaran belum? Belum kan? Ya, belum. Dia masih di KPPN. Barulah ketika terbit SP2DUP atau SP2DTUP, maka kita balik nih ya, tadi yang pengeluaran transito yang masih harus dibayar di debit. Kreditnya adalah ini. Uang muka dari KPPN sebagai kewajiban di neraca. Dan di sini mendebit baru mendebit nih kas di bendahara pengeluaran. Dan kreditnya piutang dari UP yang akan diterima. Sehingga sebenarnya teman-teman bisa resum bahwa jurnalnya bisa diringkas jadi mendebit kas di bendahara pengeluaran dan mengkredit uang muka dari KPPN. Itulah jurnal yang ada di Saiba, cuma 2 itu saja. Tidak melalui langkah yang berliku-liku. Kok ribet banget sih Pak? Suatu pengendalian memang harus perlu ribet gitu. Karena pengeluaran uang kan harus hati-hati ya. Di jurnal pemerintah pusatnya Sakti ini bertahap-tahap. Tapi kan intinya kan sama ya. Substansinya hasil akhirnya akan sama yaitu mendebit kas di bendahara pengeluaran, mengkredit uang muka dari KPPN. Enggak sifat dendanya. Pak, kalau saya langsung jatuh gitu enggak? Boleh enggak?
Nah, kalau soalnya pakai PMK 225 boleh-boleh saja. Tapi kalau PMK 212 Anda harus lalui tadi ya. Dari mulai apa namanya? SPM UP sampai dengan SP2 di UP seperti ini. Ya, oke. Nah, uniknya lagi adalah kalau di PMK 212 ini ada pencatatan juga di buku besar kasnya, yaitu pengeluaran transito UP dan uang muka dari KPPN. Padahal ini tidak digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Kenapa dia nggak masuk? Kenapa dia nggak masuk LAK ya? Ini menarik ini. Kenapa dia tidak masuk? Iya, karena dia KL. KL nggak di LAK. Ini di KL ya. Kalau di bunya nanti ada untuk LAK. Betul. Oke, ini ketika terima uang pertama kali uang sediaan. Nah, kalau di BUN mana? Ini di BUN. Di BUN kebalikannya kan, dia mendebit detail, mengkredit kas, kemudian ini kas di bendara pengeluaran, ini detail. Ini kan, detail pada kas, ini pengeluaran transito, dan detail. Ini kan masuk LK kan? Nah, betul sekali. Lihat, di sini ada kas di bendara pengeluaran, toh. Tapi di buku besar kas yang ini kan nggak ada kas bendara pengeluaran. Makanya tadi yang di hibah tadi agak aneh. Kenapa ada kas juga di situ? Kas lainnya di KL dari hibah gitu. Harusnya kan cuma kas biasa ini gitu ya. Oke. Ini transaksi realisasi penerimaan UP yang ada di kuasa BUN. Jelas sampai sini? Oke, santai dulu. Hirup udara segar. Minum kolak deh, minum kolak. Minum air putih dulu ya. Ini malam-malam ya. Tapi kalau siang-siang nggak boleh minum air putih. Oke, bisa kita lanjutkan ya teman-teman ya. Gimana Pak kalau UP-nya dikembalikan? Ini di akhir tahun dikembalikan gimana? Jadi stepnya kayak tadi. Ya, jadi mendebit uang muka dari KPPN, mengkredit penerimaan transito UP dan TUP. Kemudian mendebit ini lagi penerimaan transito dan mengkredit kas di bendara pengeluaran. Sehingga dengan kata lain sebenarnya bisa kita sederhanakan uang muka dari KPPN pada kas di bendara pengeluaran. Itulah yang diatur di PMK 225 tentang SAIBA tadi. Tapi kalau di SAIBA nggak ada buku besar kas. Kalau di sini ada buku besar kasnya adalah uang muka dari KPPN dan penerimaan transito. Nah, ini yang saya sebenarnya ragu-ragu juga ini buat apa gitu. Oh, nggak masuk ke laporan keuangan juga ya. Kalau di buku besar yang sabunnya, kuasa bun kan enak nih, ini tinggal baliknya. Yang tadi apa namanya? Karena uang dikembalikan berarti dia terima kas pada dikel, kemudian di sini didel pada kas di bendara pengeluaran. Jadi saling menghilangkan, jadi tinggal kas di bendara pengeluaran. Ya. Nah, kalau di buku besar kasnya, kas pada dikel dan didel pada penerimaan transito, masuknya ke LAK. Jadi tenang aja, kalau yang untuk siklus biasanya kita fokusnya ke SAI-nya gitu loh. Kalau ke kuasa bun itu biasanya kita untuk penyanding aja, kita keluarkan di pilihan ganda. Ya, tapi siap-siap juga sih, siapa tahu ada nanti dosen yang iseng ngeluarin soal, nimbang soal ujian tengah semester untuk yang kuasa bun juga. Tapi yang penting teman-teman harus tahu dulu bedanya ya. Sehingga ketika apapun ditanyakan soal teman-teman udah paham, udah siap, nggak usah takut ya. Ini kelihatannya banyak, tapi sebenarnya ya itu aja barangnya dibolak-balik saja ya. Nggak usah bingung. Nah, yang sebenarnya kurang dieksplor secara lebih lanjut di PMK 212 adalah tentang transaksi PFK ini ya. Transaksi PFK ya, ada pungutan PPN, ada potongan PPh ya, ada potongan BPJS, Taspen, Baper Tarum, itu kan kurang dieksplor di PMK 212 ya. Ini sepengetahuan saya sudah saya baca tadi belum kelihatan ya. Dia hanya gini, kalau ada transaksi PFK, maka SAI-nya nyatetnya hanya diterima dari entitas lain pada penerimaan transito, kemudian mendebit penerimaan transito pada utang PFK. Dengan kata lain, ini sama ini kan diringas. Kemudian buku besar kasnya diterima dari entitas lain pada penerimaan transito. Kalau dulu kan kita diajarkan di PMK yang lama ya, di PMK 225, ini nggak ada nih di sini. Toh nggak ada pengaruhnya juga ke laporan keuangan kan. Jadi sebenarnya kalau dulu kita cuma ini langsung ya, kas lainnya di bendara pengeluaran pada utang PFK. Kalau dulu kan gitu.
di PMK 225 nih. Tapi saya nggak ngerti ini kenapa di PMK 215 jumlahnya cuma diterima di identitas lain pada utang PFK. Ini nanti saya juga mau konfirmasi dengan teman-teman dosen yang lain ya. Tuh. Sementara kalau di PMK 225 ini ya. Kemudian kalau di kuasa bunyi tinggal dibalik kas pada dikel. Ini juga kas dikel, kemudian detail pada penerimaan transito. Dan transito masuk ke LHK. Jadi yang namanya PFK adalah transaksi, kan definisi PFK kan potongan pihak ketiga, transaksi non anggaran, transaksi yang tidak mempengaruhi realisasi anggaran. Artinya ada uang keluar masuk di sini, LRA-nya nggak terpengaruh. Ya, LRA sudah jadi realisasi belanja. Gitu loh. Jadi misalkan ada potongan ini di stok kas negara sudah nggak mempengaruhi apa-apa lagi di realisasi belanja kan gitu. Tuh, ini kalau di PMK 225 dulu di sini debitnya adalah kas lainnya di bendahara pengeluaran, kreditnya adalah utang PFK atau utang pajak bendahara yang belum di-store misalkan gitu. Tapi di sini ternyata singkat nih, detail pada penerimaan transito pada utang PFK. Nggak kelihatan nih uangnya sebenarnya ada di mana. Kalau dibilang detail, uangnya seolah ada di kas negara utang PFK-nya. Nah, apakah ini adalah transaksi untuk yang SPMLS? SP2LS ini nggak ngerti, karena di situ nggak jelas di PMK 212 ya. Kalau GU kan uangnya kan ada di bendahara pengeluaran, kenapa dia tidak memunculkan akun bendahara pengeluaran? Ini yang keaneh di sini, ya, keaneh, ya. Ini kan boleh saja kan PMK kita kritisi ya, PMK kan juga bikinan manusia, jadi nggak apa-apa kita mengkritisi. Yang tidak boleh adalah kita mengkritisi kitab suci, ya, nggak boleh ya. Kita boleh mengkritisi ini buatan manusia, ya, harus kita kritisi, ya. Bukan berarti kritis kita benar, tapi kan bukan berarti juga dia benar juga kan di PMK ini. Kalau menurut Anda kalau ada potongan PFK dari SP2TGU menurut Anda apa? Harusnya kan uangnya dipungut dulu oleh bendahara pengeluaran kan? Iya nggak? Kemudian kreditnya utang. Baru ketika nanti bendahara pengeluaran menyetor, tinggal dibalik utang PFK pada kas di bendahara pengeluaran. Itu loh. Ini yang di slide berikutnya kan ini. Utang PFK pada ini detail gitu loh. Kalau tadi kan kita tahu detail kan tuh yang langsung masuk atau keluar dari kas negara kan. Tapi kalau dipegang bendahara pengeluaran kan nggak pakai itu gitu harusnya. Nah ini yang terus terang saya belum menjumpai itu di PMK 212, tapi nanti saya cek di PMK 225 2019 ya tentang kebijakan akuntansi, apakah diatur di sana atau tidak ya. Nanti kalau sudah ada, nanti saya bisa kasih tahu teman-teman lagi ya. Sementara di 212 seperti ini. Oke. Yang kuasa punya gimana? Oh, tinggal dibalik ya, detail pada kas, kemudian sini detail kas sama pengeluaran transito dan detail masuk ke LAK. Transaksi pengeluaran PFK. Oke, demikian jurnal standar terkait dengan akuntansi beban dan belanja. Bisa ada lanjutannya nih ya. Habis ini kita nanti masuk ke ilustrasi dan nanti terakhir ada jurnal yang mengatur tentang akuntansi transfer. Baik, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan di serial video berikutnya. Oke, semangat ya teman-teman ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.